Pada akhirnya, jalanan Mina dipenuhi puluhan jenazah yang sebagiannya itu ketumpuk-tumpuk. Ya ampun. Orang-orang pada panik, arus dua arah bertabrakan, dan dalam ruang sesempit itu nggak ada yang bisa kemana-mana. Yo girl, assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Sarah Ladiu, pencerita yang nemenin kamu dimanapun kalian berada. Oke, here comes the topic today, yaitu dua tragedi sejarah paling kelam di era modern ini yang pernah terjadi saat musim haji. Jutaan manusia yang datang ke Mekah untuk beribadah tapi justru menjadi korban dari kecelakaan fatal yang merenggut ribuan nyawa. Semoga topik ini bisa menambah insight buat kalian semua ya. Bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, tiap Idul Adha kita pasti sering gitu yang ngomongin Nabi Ibrahim, terus kayak ceramah-ceramah gitu, nggak jauh-jauh dari Idul Adha, tentang makna di balik Idul Adha, sejarahnya, cerita-cerita dalam Al-Quran, tentang ketaatan, pengorbanan. Terus sebagai muslim juga ada takbiran, kurban, dan banyak konten-konten yang ngebahas tentang Idul Adha. Hampir ya aku bilang Idul Fitri. Pokoknya yang kayak misal sebelum Idul Adha itu ada puasa Arafah. Terus biasanya kalau udah mau deket-deket Arafah banyak tuh konten-konten tentang manfaat keutamaan puasa hari Arafah. Tapi tergantung algoritma juga sih. Kalau di aku munculnya gitu. Skip. Tapi ada satu hal yang mungkin belum semua orang pernah dengar, yaitu di lembah yang sama tempat Nabi Ibrahim melempar 3 jumroh, salah satu lokasi sakral untuk wajib haji, tempat yang kita jaga dan warisin setiap tahunnya. Di sana ternyata pernah terjadi 2 bencana yang merenggut lebih dari 3.800 nyawa manusia. Tamu-tamu Allah, orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dunia, rela ngorbanin uang, rela ngorbanin waktu, tenaga demi menunaikan rukun Islam kelima. Sebagian pulang dalam peti mati, sebagian lainnya nggak pernah pulang sama sekali. Yang tercatat waktu itu yaitu hanya proses identifikasi korban yang sangat sulit, lambat, dan kacau. Sebagai informasi, Mina itu lembah yang letaknya sekitar 5-8 km di sebelah timur Masjidil Haram. Luasnya sekitar 16,8 km persegi, diapit pegunungan di sisi utara dan selatan. Di sinilah jutaan jamaah bermalam, melempar jumroh, berkurban, dan mencukur rambut. Manasik-manasik inti haji yang semuanya berakar dari sunnah Nabi Ibrahim. Tapi ada satu fakta yang jarang diketahui, yaitu Mina nggak bisa diperluas. Bukit-bukit batu mengurungnya dari segala sisi, dan di dalam lembah yang nggak bisa membesar itu, tiap tahun lebih dari 2 juta manusia masuk sekaligus di waktu yang bersamaan untuk manasik yang sama di hari yang sama. Ini bukan sekedar soal logistik yang ribet, ini kondisi yang secara ilmiah hampir pasti bakal berujung bencana kalau gak dikelola dengan benar. Dan 2 kali dalam sejarah modern itu emang beneran terjadi, kegagalan itu menjadi nyata. Nah, sejak 1975 sampai 2015, tragedi demi tragedi menorehkan namanya di Mina. Pertama tuh ada kebakaran tenda 1975 yang merenggut 200 jiwa. Terus ada juga bentrokan 1987 yang membunuh 400 orang. Terus ada Stampede 1994 menelan 270 jiwa. Ada kebakaran 1997 yang menewaskan 343 orang. Ada Stampede 2004 yang membunuh 251 jiwa. Stampede 2006 yang menelan 346 nyawa. Dan di antara semua tragedi itu ada 2 yang paling memilukan gitu, yang paling pahit dalam sejarah kita gitu sebagai muslim, yaitu tahun 1990 dan 2015. Total korban dari 2 tragedi itu aja lebih dari 3.800 jiwa. Padahal ini terjadi di tanah yang paling kita sucikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Pada 2 Juli 1990 pagi itu hari Idul Adha, jutaan jamaah bergerak menuju Mina untuk melakukan lemparan jumroh. Nah, salah satu rute utamanya adalah terowongan Al-Ma'aisi, yang terowongan pejalan kaki sepanjang 550 meter dengan lebar 10 meter. Kapasitasnya sekitar 1.000 orang, tapi pagi itu yang masuk lebih dari 5.000 orang. Sebagai informasi, waktu itu suhu di luar mencapai 44 derajat Celcius, berarti panas banget. Bayangin, di luar aja
panasnya udah segitu. Nah, posisinya waktu itu pas orang-orang mau masuk ke dalam terowongan, tiba-tiba sistem ventilasinya mati. Bayangin terowongan sepanjang 550 meter, terus kalau sepanjang itu kan lumayan panjang ya, setengah kilo. Kalau nggak pakai ventilasi tuh panas, pengap, gelap. Dan gak hanya itu, listrik waktu itu juga mati. Ribuan orang terjebak di dalam terowongan itu. Nah, terus railing kayak pagar gitu, misal kalau kalian lewat di JPO kan biasanya ada pagar tuh kan, bahaya ya kalau juga dipagarin, misal lagi lewat banyak orang terus kesenggol dikit jatuh jalan kelindes kendaraan kan kayak gimana gitu ya. Nah, railing di jembatan terowongan itu mendadak bengkok dan bikin 7 orang jatuh menimpa jamaah yang di jalur bawah. Alhasilnya orang-orang pada panik, arus dua arah bertabrakan, dan dalam ruang sesempit itu nggak ada yang bisa kemana-mana. Orang-orang udah mati karena lari panik, mereka mati karena crowd crush. Kayak misal nih, kamu ada di satu ruangan yang terlalu banyak orang, sesak, nggak ada AC, nggak ada jendela, pintu ditutup, itu kayak rasanya mau sekedar nafas aja berat banget kan, belum lagi didorong-dorong. Nah, persis kayak gitu, namanya crowd crush. Jadi walaupun di posisi itu masih mampu berdiri tegak, tetap aja bisa bikin mati lemas karena dari kanan, kiri, depan, belakang semuanya ada tekanan. Akibatnya 1.426 orang meninggal, mayoritasnya dari Indonesia, Pakistan, dan Malaysia. Setelah tragedi itu, Raja Fahd mengeluarkan pernyataan resmi, dan pernyataan itu jadi salah satu yang paling kontroversi dalam sejarah haji modern. Dia ngomong God's will which is above everything, kehendak Allah yang berada di atas segalanya, dan kalau mereka nggak meninggal di terowongan itu, mereka akan meninggal di tempat lain pada momen yang udah ditakdirkan. Secara teologis, ucapan itu punya landasan. Qada dan qadar adalah bagian dari akidah Islam yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi ada yang mengganjal di sini. Terowongan itu diisi 5.000 orang, padahal kapasitasnya 1.000 orang. Ventilasi mati, listrik mati. Jadi ini bukan sekedar takdir yang datang tiba-tiba. Ini adalah rangkaian keputusan manusia yang berujung bencana. Dan kalau takdir dijadikan penutup untuk kegagalan manajemen, gak bakalan ada yang akan berubah, Skip. Nah, 25 tahun berlalu, Arab Saudi udah menghabiskan miliaran dolar untuk infrastruktur haji. Jembatan Jamarat dibangun ulang jadi 5 lantai senilai 4,2 miliar rial Saudi atau hampir 20 triliun rupiah. Sistem manajemen jamaahnya diperbaiki dan mereka bilang sekarang udah lebih siap. Lalu pada 24 September 2015 pukul 9 waktu Mekah, di persimpangan Jalan 204 dan Jalan 223, dua gelombang besar jamaah dari arah berlawanan bertemu di satu titik sempit menuju jembatan Jamarat. Gak ada yang bisa mundur, gak ada ruang untuk bergerak ke sisi manapun. Jadi kalau misal suatu orang jatuh, ya yang lain ikut jatuh juga, kayak efek domino. Dan dalam hitungan menit orang-orang mulai memanjat tubuh satu sama lain hanya untuk bernafas. Ya ampun. Jadi bayangin kalau ada anak-anak, lansia, belum lagi ada yang pakai kursi roda gitu, itu diinjek-injek. Astagfirullah. Ya ampun, parah banget sih. Skip. Pada akhirnya jalanan Mina dipenuhi puluhan jenazah yang sebagiannya itu ketumpuk-tumpuk. Ya ampun. Nah, ini yang bikin aku merinding kalau dipikir-pikir ya. Tahun 1990 dan 2015 terjadi di hari yang sama, yaitu perjalanan menuju pelemparan jumroh, mekanisme kematian yang sama, bukan stampede, bukan crowd crush, tapi tekanan massa yang mematikan di titik bottleneck. Para ilmuwan crowd dynamics bilang ini bukan kecelakaan acak, ini konsekuensi yang bisa diprediksi. Ketika kepadatan melampaui 6-8 orang per meter persegi, titik di mana tubuh manusia nggak bisa lagi bergerak bebas dan tekanan dari segala arah mulai menekan dada. 25 tahun di antara dua tragedi itu dan polanya sama persis. Artinya kita nggak belajar, atau lebih tepatnya belum cukup belajar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pasca tragedi 2015 itu, Raja Salman langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh, evaluasi total. Arab Saudi pun langsung berbenah. Lebih dari 100.000 petugas keamanan diterjunkan ke lapangan. Setiap jamaah dipasangi gelang elektronik biar posisinya tuh bisa dipantau langsung. Drone berterbangan di atas Mina mengawasi pergerakan jutaan orang dari udara. Jadwal lempar jumroh dibagi per gelombang supaya gak ada lagi momen dimana semua orang bergerak ke titik yang sama
bersama di waktu yang sama. Padahal ya, jauh sebelum itu jembatan Jamara sebenarnya udah pernah dirombak total sejak 2006 sampai 2009 menjadi 5 lantai, panjang 950 meter, lebar 80 meter, dan sanggup menampung pergerakan 300.000 jamaah per jam. Meskipun udah direnov, petaka 2015 justru pecah setelah jembatan megah itu rampung berdiri. Kejadiannya bukan di atas jembatan, tapi di jalanan yang menuju ke sana. Nah, gara-gara tragedi itu, Iran mendesak agar pengelolaan haji nggak lagi jadi urusan Arab Saudi sendirian, tapi dikelola bersama oleh seluruh umat Islam dunia gitu. Namun Arab Saudi menolak, investigasi independen nggak pernah terjadi, angka korban resmi nggak pernah diperbarui, padahal dampak nyata dari tragedi 2015 itu sangat luas, termasuk Indonesia yang kehilangan lebih dari 120 keluarganya. Aku mau nutup dengan sesuatu yang kalau kalian pikir-pikir harusnya bisa mengubah cara kalian melihat Idul Adha. Setiap tahun kita mengenang Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya sebagai ketaatan itu karena taat sama Allah. Tapi Nabi Ibrahim gak duduk diem dan bilang ini kehendak Allah. Dia berikhtiar, dia mengangkat pisau, dia bergerak, dia bertindak, dan Allah yang nentuin hasilnya. Dalam Islam, ikhtiar bukan lawan dari tawakal, usaha bukan lawan dari pasrah gitu. Ikhtiar adalah bagian dari ibadah. Ikat untanya dulu baru bertawakal, bukan bertawakal tanpa mengikat unta. Maka ketika 1426 orang meninggal di terowongan yang diisi 5 kali lebih besar daripada kapasitasnya, itu bukan sekedar takdir, itu juga kegagalan ikhtiar. Dan ketika 25 tahun kemudian pola yang sama terulang dan merenggut ribuan nyawa lagi, itu bukti bahwa ikhtiar yang seharusnya dilakukan belum dilakukan dengan cukup baik. Lebih dari 3.800 jiwa tamu-tamu Allah yang datang dengan niat paling suci yang bisa dimiliki seorang manusia. Kejadian ini juga sebagai reminder bahwa ya pasrah itu tanpa usaha bukan keimanan, itu kelalaian. Cuma kalau ditanya misal aku nih dikasih opsi mau meninggal di Indonesia atau meninggal dalam keadaan beribadah haji, ya aku pilih yang pas ibadah haji lah, kan wafat dalam keadaan baik ya.